suka malas bergerak, itu ya susah Bu. Kita akan menyuruh dia untuk konsentrasi dalam waktu lama, itu juga agak susah ya. Kemudian fungsi ototnya menjadi kurang berkembang ya, karena ini kurang berkembang, jadi anak menjadi mudah jatuh ya, kurang memiliki keseimbangan yang baik ya. Ini pengamatan saya ya, pengamatan saya selama ini ketika saya bertemu dengan anak-anak yang mau masuk SD gitu ya. Ada beberapa sekolah yang secara rutin menggunakan teknik yang saya berikan gitu ya, dan mereka bisa melihat ya, bisa melihat kira-kira kekurangan atau terhambatnya perkembangan motor itu ada di mana. Itu sangat terlihat sekali Bu. Banyak anak-anak itu yang berjalan saja gitu ya, berjalan di atas papan ya, papannya itu bukan papan titian yang pakai kaki ya, jadi hanya sebuah balok kayu gitu ya, diletakkan di atas lantai gitu ya, nggak pakai kaki. Dan anak itu hanya berjalan di atas kaki, di atas baloknya, itu dia bisa jatuh-jatuh loh gitu. Padahal itu nggak pakai kaki nih gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa dia memiliki keseimbangan yang kurang baik. Nah, kalau keseimbangannya kurang baik, ini efeknya nanti bisa kemana-mana, gitu ya. Bisa jadi koordinasi visual motornya juga kurang, gitu ya. Bisa jadi nanti konsentrasinya juga mudah terganggu, karena memang harusnya fungsi otot bagian tertentu itu sudah terasah atau terbentuk dengan baik, karena memang kurang latihan, maka membuat kemampuan keseimbangan, kemampuan koordinasi motoriknya itu juga menjadi tidak optimal. Nah, kemudian bisa terjadi juga tulisan menjadi kurang rapi. Kenapa sih kok tulisan, apa hubungannya? Ya. Jadi ketika kita menulis ya, itu kan yang dibutuhkan adalah kesiapan motor otot-otot atau saraf yang ada pada jari gitu ya. Kelima jari ini yang dibutuhkan. Ketika dia masih kaku memegang pensil, otomatis gerakannya juga akan menjadi kaku gitu ya. Dan ini banyak yang tidak disadari oleh para orang tua ya. Jadi kalau sudah tulisannya jelek itu disuruhnya tuh latihan nulis terus. Nah, ini salah gitu ya. Harusnya ada latihan tertentu yang memang bisa meluaskan jari-jari tangannya ya. Jadi ini kekakuan otot di jari-jari ini harus diselesaikan dulu sebelum kita menyuruh dia untuk berlatih menulis ya. Makanya banyak anak-anak yang akhirnya marah-marah ketika disuruh nulis lagi, latihan nulis lagi, nggak selesai-selesai gitu ya, karena kita nilai hasilnya masih kurang rapi gitu ya. Nah, jadi faktornya adalah karena otot-otot dan saraf yang ada di jari-jarinya ini masih kurang terstimulasi secara baik ya. Nah, kemudian ada juga akibat lainnya, yaitu tidak betah duduk lama. Nah, ini juga di berbagai kesempatan juga saya sering mengulas ini ya. Anak tidak betah duduk lama itu biasanya faktor penyebabnya itu adalah di tulang punggungnya ya. Tuh, kenapa tulang punggungnya? Ya, tulang punggungnya itu tidak kuat menopang badannya. Ya. Jadi kenapa bisa tidak kuat gitu ya? Kalau di flashback ke belakang, biasanya anak-anak yang tidak betah duduk lama ya, itu ada fase perkembangan motorik yang terlewat. Dan menurut penelitian itu banyak kasus seperti ini, anak-anak yang tidak merangkak. Ya, loh kenapa kok merangkak hubungannya ke sana gitu ya? Karena sebenarnya pada tahap merangkak itulah ya itu adalah fase di mana untuk mengeluarkan tulang punggung anak-anak kita. Terus Bu ini gimana dong kalau misalnya anaknya sudah SD gitu ya? Apakah harus disuruh merangkak lagi gitu ya? Bisa marah anak-anak ya. Sesekali sambil bercanda, sambil bermain mungkin boleh ya. Tapi kalau terus-terusan suruh merangkak,
apa iya dia mau gitu ya. Pasti banyak yang tidak mau melakukan itu ya. Jadi apa namanya, terapi yang paling yang paling mudah itu adalah dengan berenang ya. Tapi selain berenang ada gerakan-gerakan khusus lainnya yang bisa membantu menguatkan tulang punggung anak-anak kita ya. Jadi supaya dia memiliki tulang punggung dan otot-otot yang kuat saat dia harus duduk lama ya untuk mengerjakan sesuatu ya. Dan sebenarnya ini masih banyak lagi ya hal-hal yang bisa terjadi ya ketika kita kurang maksimal dalam memberikan stimulasi gerak ya. Nah, gerak seperti apa ya yang harus kita latih untuk menguatkan semuanya. Nah, itu apa namanya, ada serangkaian serangkaian gerakan ya yang sebenarnya bisa kita latih ya bersama-sama ya. Oke, jawabannya sebenarnya ada di workshop ya. Jadi ini nggak bisa nih kita secara online agak susah ya untuk dijelaskan karena memang harus praktek ya. Kalau untuk gerakan-gerakan yang bisa membantu menguatkan atau apa ya istilahnya mengurangi keterlambatan perkembangan motorik anak-anak ya. Dan ini hanya secara sekilas saja ya apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai orang tua. Yang pertama adalah memberikan stimulus untuk memaksimalkan perkembangan motorik halus dan kasar sesuai dengan perkembangan usianya ya. Yang kedua, fasilitasi anak dengan beragam alat permainan maupun kegiatan bermain. Dan yang ketiga, memberikan asupan makanan bergizi seimbang. Dan yang keempat adalah mensupport anak agar memiliki emosi yang baik ya. Jadi 4 hal ini yang memang harus kita lakukan untuk bisa memaksimalkan perkembangan motorik yang tentunya adalah dengan memberikan stimulasi gerak yang tepat sesuai dengan perkembangan usianya ya. Oke, ini adalah contoh-contoh ya stimulasi motorik kasar ya. Jangan sampai ini dilewatkan ya ayah dan bunda, karena kegiatan-kegiatan motorik kasar seperti ini sangat-sangat membantu perkembangan ototnya, kemudian kesiapan merangsang daya konsentrasinya juga ya, kemampuan analisanya juga terasah dengan baik ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya masa-masa di mana anak-anak itu bisa memaksimalkan pertumbuhan atau perkembangan motorik kasarnya ya. Jadi harus kita luangkan, jangan terlalu banyak khawatir ya, aduh nanti jatuh gitu ya. Nanti kalau kita terlalu khawatir, yang ada nanti stimulasi geraknya atau perkembangan motoriknya justru akan menjadi tidak maksimal ya. Ketika tidak maksimal, tadi kita sudah lihat apa saja bahayanya ya. Itu yang pasti akan menghambat perkembangan hampir seluruh perkembangan psikologinya ya. Oke, kemudian ini adalah ragam dari stimulasi motorik halus ya. Ada menulis, menggunting, menempel ya, bermain play-doh gitu ya, bermain balok, kemudian bermain puzzle ya, membuat ini adalah yang kanan atas ini dia lagi membuat play-doh sendiri ya, kemudian dicampur-campur dengan warna gitu ya, diulenin kalau orang Jawa bilang ya. Ini adalah untuk merangsang jari jemari. Dan kemudian ini painting ya, anak-anak jadi paham ya bagaimana dia harus berlatih tentang painting ya. Baik, itu sekilas ya tentang perkembangan motorik ya dan bahaya dari stimulasi gerak itu sendiri. Dan ketika kita tadi menemukan keluhan-keluhan ini,
banyak sebenarnya gerakan-gerakan yang bisa kita pelajari ya. Dan apa namanya, gerakannya seperti apa itu banyak sekali ragamnya ya, mulai dari untuk melatih keseimbangan, melatih koordinasi motorik, lateralisasi, body image dan sebagainya. Dan semua itu terhubung dengan kesiapan anak-anak dalam belajar calistung atau perkembangan kognitif secara menyeluruh ya. Baik, semoga paparan saya ini masih membuat kurang puas ya. Semoga masih kurang puas ya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu semuanya mampu meluangkan waktunya gitu ya untuk bisa mengenal dan mempelajari lebih lanjut kira-kira gerakan-gerakan yang seperti apa yang bisa membantu anak-anak mengatasi kesulitan di dalam proses atau perkembangan proses berpikirnya. Oke, mungkin itu bahasan sekilas saya pada hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Ferry. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah ini. Subhanallah, pemaparan yang sangat luar biasa, ya, lengkap dari awal sampai akhir. Kalau saya lihat sekilas gitu ya, saya juga punya ada 4 ya, 3 itu masih kecil semua. Ya geraknya luar biasa. Cuma memang setiap orang tua itu kalau tidak punya pemahaman terhadap bagaimana stimulus gerak ini, ternyata anak-anak jadi liar gitu. Dan lari sana lari sini, lompat sini gitu kan. Mungkin nanti ketika kita tidak paham ini, apa yang harus ditanamkan buat anak kita ya ketika masuk masa usia sekolah, ada hal-hal yang ternyata berpengaruh gitu Bu ya. Ya, betul. Dan, tidak hanya orang tua ya, guru juga berperan gitu. Ketika di sekolah pun mereka juga harus tahu tentang apa saja sih yang harus dicanangkan kepada anak-anak. Tentunya lewat latihan seperti olahraga gitu ya, olahraga yang memang itu ada tujuannya. Dan ini tidak semua sekolah mungkin punya gitu ya, harus ada kurikulum tersendiri gitu. Dan ya Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini pasti sangat kurang secara online, apalagi sangat kurang. Saya yakin semua pasti penasaran, dan di chat ini banyak sekali Bu yang sudah nanya Bu. Jadi saya lagi buka chat ini. Gimana, mau dijawab 1, 2 atau gimana enaknya Bu ini? Ini sebentar, ini saya baca dari atas aja ya, dari Bu Yanti ya. Apakah salah satu atrofi bisa disebabkan oleh anak yang mengalami step atau kejang ya? Jadi sebenarnya Bu, atrofi itu jadi gini, terjadinya atrofi itu kan sebenarnya penyusutan ya, penyusutan dalam arti gini, sel saraf otak itu ketika dia sudah terikat ya, satu dan yang lainnya, antara sel satu dengan sel saraf yang lainnya itu, ini belum kuat kalau hanya mungkin ikatannya hanya 1, 2, 3 gitu ya kan, dan bahkan ini masih rentan untuk bisa terputus ikatannya, bahkan terbakar ya. Dan kita harus tahu nih sebab-sebabnya kenapa sih bisa terputus bahkan terbakar gitu ya. Salah satu sebabnya itu adalah karena anak-anak itu mengalami situasi di bawah tekanan yang terlalu lama ya. Jadi ketika misalkan, jangankan tekanan ya, ketika kita bentak saja dan anak kaget kemudian ketakutan, itu bisa membuat terputusnya ikatan antar sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya itu. Dan begitu ini terputus gitu ya, otomatis potensi yang awalnya itu sudah kita asah itu menjadi loss lagi gitu loh. Makanya banyak sekali juga guru-guru itu ada keluhan gitu ya, ataupun orang tua, Bu kemarin itu saya ajari dia sudah ngerti loh, sekarang nggak ngerti lagi ya gitu ya. Jadi perlu diulang lagi. Nah, iya, karena mungkin ada hal yang membuat ikatan yang tadinya sudah terbentuk menjadi terputus bahkan terbakar ya. Dan apakah step itu bisa menyebabkan ini gitu ya? Ini sebenarnya tinjauannya secara medis ya, tapi yang saya tahu memang
kalau stepnya itu terjadinya berulang kali dan dalam rentang waktu yang cukup lama, kemungkinan besar ini memang bisa menyebabkan atrofi itu sendiri. Makanya ketika misalnya anak-anak itu terjadi step atau kejang yang berulang kali, itu biasanya memang potensinya itu agak sedikit di bawah rata-rata teman-teman yang lainnya, ya. Itu yang masalah step dan kejang, ya. Terus kemudian Bu Erni Oktoriani, Bu Aini, ini gimana kalau faktor fisik anak, misalnya telapak kaki yang rata sehingga mempengaruhi keseimbangan anak, stimulus apa yang sebaiknya diberikan dia? Ini kalau telapak kaki rata ada latihannya, Bu. Ya, telapak kaki rata itu untuk anak-anak tertentu memang ada masa di mana dia akan dengan latihan-latihan tertentu ini menjadi normal kembali, Bu Erni, ya. Jadi tetapi untuk rentang waktunya ini kita tidak bisa pastikan karena kondisi masing-masing anak itu berbeda-beda biasanya, ya. Jadi ini otomatis kalau telapak kaki rata itu akan mempengaruhi keseimbangan anak, udah pasti itu, Bu, karena dia kekuatannya berbeda dengan telapak kaki yang normal, ya. Itu untuk Bu Erni. Pak Ferry, ini ada yang raise hand satu, mau kita lanjutkan di chat atau mau raise hand duluan? Boleh deh, raise hand, boleh, silakan. Ya, satu yang raise Bu Sri Catur. Bu Sri Catur, silahkan. Atau bawahnya Pak Muri apa Pak Muri? Muri, silahkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Aini, saya Mauri Bagus, ingin bertanya bagaimana cara yang tepat untuk menstimulus emosi anak, ya Bu, terkait anak usia antara 1 tahun sampai 2 tahun, Bu, di situ. Karena kan saya masih sedang punya anak bayi, gitu kan, jadi sudah mulai mengerti emosi marah seperti itu dan kadang. Oke, baik Pak Mori. Ini agak di luar dengan situasi kira-kira nggak apa-apa. Jadi kalau untuk perkembangan emosi anak-anak, apalagi masih 1-2 tahun, itu masih Pak, dia kan masih belum bisa berpikir logis, ya. Jadi ya taunya dia adalah dengan menangis gitu loh, dengan marah gitu. Itu adalah salah satu cara yang dia pakai ketika dia merasa ada sesuatu yang dia tidak suka, gitu ya, atau merasa ada sesuatu yang menyakiti badannya, gitu ya. Itu adalah reaksi emosi yang dia tahu ya hanya menangis gitu, yang dia tahu hanya berteriak-teriak atau bahkan mungkin melempar-lempar barang gitu ya. Nah ini makanya yang perlu diperhatikan adalah ketika anak dalam masa pertumbuhan seperti ini, jangan sampai kita memberikan contoh yang kurang pas atau yang kurang baik gitu ya. Karena apa, anak-anak usia segini itu biasanya dia bereaksi sesuai dengan apa yang dia lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia suka teriak-teriak atau melempar barang, mungkin saja dia pernah melihat itu gitu ya. Oh, ternyata marah itu adalah dengan berteriak, marah itu adalah dengan melempar barang gitu. Jadi itulah hal yang dia tahu, ya udah itu yang dia lakukan gitu. Jadi kenapa begitu ya, karena memang perkembangan logikanya belum maksimal ya Pak Mori ya. Jadi diajak diskusi pun kan belum bisa kalau untuk anak setahun 2 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan ketika anak-anak dipeluk dulu, kemudian punggungnya dielus-elus dulu gitu ya, ditenangkan dulu. Nah setelah tenang, nah baru kemudian dikasih minum ya, biar agak lebih nyaman dulu ya, kembali ke rasa nyaman dulu. Setelah minum biar tenang, nah baru ditanya, adik tadi kenapa kok nangis? Itu pun kalau sudah bisa jawab ya, karena umur setahun itu kan belum bisa ngomong gitu ya. 2 tahun pun itu belum semua anak bisa menyampaikan perasaannya ya Pak Mauri ya. Nah, jadi masih dalam batas wajar ketika misalnya anak-anak belum sampai tantrum. Nah kalau sudah sampai tantrum memang harus dibawa ke dokter spesialis anak ataupun
psikolog ya untuk bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut. Demikian Bri. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Masih ada waktu. Jam 3:02 sudah habis waktunya sepertinya. Oke. Iya, mohon maaf ini Bapak Ibu karena waktunya sudah jam 3 lewat. Dan memang sangat kurang waktunya ya.